Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah yang mengikuti kajian lewat online atau streaming atau lewat media sosial, dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini secara offline, semoga kita mendapatkan keberkahan dan terwujud hadis Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mengkaji tafsirnya, maknanya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputin oleh rahmat Allah. Wa haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Masya Allah. Ini kebaikan yang tidak dapat kecuali hadir secara offline. Meskipun yang online lewat sosmed, lewat YouTube, lewat TV mendapatkan kemuliaan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Mutiara hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Taib. Sekarang kita akan sampai kepada satu tema. Kenapa rajin sholat tetap melarat, rajin ngaji tetap miskin? Bahkan orang-orang pinter, ulama-ulama itu nggak ada yang banyak menjadi orang kaya raya. Ini pertanyaan bagi orang yang lemah iman itu bingung. Bagi orang yang lemah iman itu kadang menyalahkan Allah, menyalahkan agamanya.
Saya kan sudah rajin ngaji tapi tetap miskin. Saya kan sudah rajin sholat tapi tetap melarat. Dan kenapa ya orang-orang pinter, sekolahnya tinggi, tapi tetap aja juga susah hidupnya secara duniawi. Ini adalah syubhat yang harus kita pecahkan. Ini adalah bisikan yang menggelitik di hati orang yang beriman dari syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Pertanyaan mendasar, kalau memang miskin itu kenapa? Emangnya terhina? Kalau sekarang ini melarat kenapa? Emang terhina? Miskin dipandang terhina itu hanya orang yang pecinta dunia, bagi pecinta dunia. Rasulullah mengatakan, lal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Bukan? Lal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Allahu Akbar. Karena kemarin sudah kita bahas, menghadapi ujian itu bisa dengan dua cara, sabar dan ridha. Nah ini, ketika seorang mukmin itu ridha atas cobaan Allah, maka miskin bukan suatu yang masalah. Makanya Rasulullah SAW sampai berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, Masya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tapi ini doa khusus untuk Rasulullah. Ibu-ibu jangan berdoa, ya, nggak berdoa aja udah miskin kan repot, ya, kan malah ngenes nanti. Yang jadi masalah nggak berdoa aja udah apa, terlonta-lonta, melarat, miskin, ngenes, nyungsep. Nah itu kan. Taib. Kenyataan berbicara bahwa miskin itu kalau dibarengi dengan ma'rifatullah bukan merupakan suatu perkara yang harus kita terima penuh dengan penyesalan. Status miskin itu bukan suatu status yang terhina. Bahkan kebalikan, sekarang orang lebih menghormati status koruptor daripada miskin. Kan keliru ini. Status koruptor itu terhina, status penipu itu terhina, status pengembang riba itu terhina. Dan jauh orang-orang miskin ketika ridho menerima kenyataan dan mencukupkan dengan pemberian Allah yang penting halal, itu lebih mulia. Itu. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, mungkin nggak kita itu bisa ridha menerima kenyataan cobaan, ujian, termasuk kemiskinan? Bisa, ketika ma'rifatullah kita itu sudah mulai sempurna. Karena gini kan Bu, orang itu kalau mengenali Allah dengan pengenalan yang melahirkan mahabbah, apapun ujian yang diberikan oleh orang yang dicintai kan kita terima kan. Seorang yang sedang memadu kasih, satu dengan yang lainnya saling meluapkan rasa cinta dan mengungkapkan rasa cinta. Apapun sekarang ini permintaan-permintaan yang berat dari kekasihnya kan enteng.
apapun sekarang ini tuntutan-tuntutan dari kekasihnya akan dituruti meskipun berat. Kenapa kita tidak seperti itu bersama Allah? Bukankah kemiskinan itu ketetapan dari Allah? Bukankah sakit itu ketetapan Allah? Makanya ma'rifatullah yang melahirkan mahabbah inilah yang membuat Nabi Ayyub alaihissalam bersabar selama 18 tahun terhadap berbagai macam penyakit yang melelahkan. Kita kadang-kadang diuji sedikit aja ngeluh, kena perubahan kehidupan sedikit aja takut. Kenapa? Gak mengerti hakikat daripada dunia, kurang dekat dengan Allah. Kita, makrifat kita itu masih dangkal, makrifat kita itu masih semu, karena makrifat itu belum melahirkan mahabbah yang hakiki. Kalau pengenalan kita kepada Allah melahirkan cinta kepada Allah yang sesungguhnya, apapun bentuk ujian, tuntutan, permintaan dan beban-beban dari sang kekasih itu akan menjadi ringan. Makanya ada satu syair, adzabuhu fika adzbun, ya, Masya Allah, adzabuhu fika adzbun, berbagai macam penderitaan untuk mewujudkan cintamu adalah kenikmatan. Masya Allah. Sampai enggak kita dalam kondisi seperti ini, ya, kesulitan bangun tahajud dan berbagai macam keperihan kita untuk memerangi tidur menjadi adzbun, menjadi lezat. Wa bu'duhu fika qurbun, dan jauhnya dari berbagai macam kenikmatan karena membelamu ya Allah merupakan satu qurbun, kedekatan. Kan kalau selagi ujian dan cobaan itu datang dari kekasih Allah di dalam rangka untuk menguji kemurnian cinta kita, apa masalahnya sekarang? Termasuk kemiskinan. Wa anta indika ruhi, engkau bagiku ibarat ruh, bal anta minha ahab, bahkan engkau lebih aku cintai daripada roh saya, nyawa saya. Makanya para sahabat dengan mudah kehilangan nyawa di dalam rangka untuk membela agama Allah. Mereka bersemangat jihad di medan perang, baik perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab bersama Rasulullah, karena ruhnya itu enteng untuk dilepas, dikorbankan, karena Allah lebih dicintai daripada nyawanya, apalagi hartanya. Kalau orang belum sampai pada hakikat ini, sulit. Kurang duit dikit aja stres, ya, nggak ganti pakaian 6 bulan aja sudah gimana-gimana, HP jadul aja sudah mulai gengsi, oh kan? Hasbi minal hubbi anni lima tuhib uhib, cukuplah kecintaanku, aku harus mencintai seluruh yang engkau cintai. Allahu Akbar. Jadi cukup bentuk cintaku adalah mencintai seluruh apa yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Orang yang mengenali Allah, ma'rifatnya seperti ini, pasti akan melahirkan halawatul iman, manisnya keimanan, manisnya satu keadaan. Bahkan maaf, takdir-takdir yang perih akan menjadi manis di dalam kehidupannya, karena semua pada akhirnya adalah datang dari kekasihnya di dalam rangka untuk menguji kedekatannya,
di dalam rangka untuk menambah kekuatan imannya, di dalam rangka untuk meningkatkan surganya. Apa sekarang ini yang harus saya benci kalau pada akhirnya itu datang dari Allah? Tapi bukan berarti di sini kita rela dengan keburukan. Tolong dicamkan, ridha terhadap putusan Allah itu di dalam masaib, musibah, bukan ma'ayib, kekurangan, aib, cacat pribadi. Ya udahlah, saya ridha putusan Allah, saya dibuat Allah malas, dibuat Allah pelit, dibuat oleh Allah cara ngaji, nggak boleh. Karena as-sabru ar-ridha 'alal aqdar itu fil masaib la fil ma'ayib, di dalam masalah musibah, bukan di dalam masalah aib dan kekurangan agama. Makanya sikap yang terbaik kalau mendapatkan nikmat, syukur. Kalau mendapatkan musibah, sabar. Kalau menghadapi dosa, istighfar. Itulah yang membuat Allah itu kagum terhadap orang-orang mukmin. Makanya Rasulullah mengatakan, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Saya itu heran terhadap urusan orang mukmin, seluruh putusan Allah itu baik. Seluruh urusan mukmin yang itu sebagai putusan Allah baik. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, syukur, baik buatnya. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan keburukan, putusan takdir yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, sabar, fakana khairan lahu, itu baik buatnya. Ya, oke. Jadi intinya, fayambagil ijtihad, fayambagil ijtihad fi talabil ma'rifah bil adillah. Nah ini penting ibu-ibu. Oleh karena itu bagi seorang mukmin, bagaimana sekarang ini berusaha secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan ma'rifat Allah bersama dalilnya, seperti yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Usulus Salasah. Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenali Allah, mengenali Rasul, mengenali dinul Islam dengan dalil, dan tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah, dan termasuk adalil adillah kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Karena Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ya, sanurihim ayatina fil afaq, saya akan tampakkan ayat-ayat kami di dalam paparan alam semesta, di dalam jagat raya. Dan apakah mereka tidak merenungkan seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri mereka? Ada jantung, ada paru, bagaimana mahalnya mata, bagaimana mahalnya pendengaran, bagaimana sekarang ini nikmatnya tangan bekerja, kaki berjalan. Wa fi anfusihim, semuanya itu adalah ayat, tanda, dalil untuk ma'rifatullah. Kalau sudah seperti itu, pasti ma'rifatnya itu akan melahirkan mahabbah, cinta yang hakiki, yaitu mencintai seluruh apa yang dicintai oleh kekasih kita, mencintai apa saja yang dicintai oleh kekasih kita, mencintai apa saja, siapa saja yang dicintai oleh Allah. Jadi apa saja dan siapa saja. Apa berupa ucapan, perbuatan, benda. Siapa? Manusia. Perbuatan apa saja, ucapan apa saja
dicintai Allah, aku akan cinta, dan siapa saja yang dicintai oleh Allah juga saya akan cintai. Dan kita harus lanjutkan, membenci apa saja yang dibenci oleh Allah, dan membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah. Dan ru'us ini pentolannya, tokohnya, pusatnya adalah iblis, la'natullahi alaih. Itu, inilah ma'rifat yang benar, ma'rifat dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah, merenungkan ayat-ayat kauniyah yang melahirkan mahabbah. Bagaimana Allah menyusun tata surya, planet, luar angkasa. Bagaimana Allah sekarang ini mengatur jagat raya. Bagaimana Allah sekarang ini menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sampai Allah juga ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Masya Allah, Allah lah yang menciptakan kamu, yang membuat ciptaan itu sangat ideal, sangat bagus, sangat tertata rapi. Fasawwaka fa'adalak, dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Susunan tubuh itu sangat cermat. Sehingga ibu-ibu sekalian, sebetulnya badan ini itu dengan secara otomatis sudah baik. Makanya jangan terlalu dijejali dengan obat-obat kimia, dengan bahan-bahan di luar. Berdayakan di dalam ini. Dengan cara apa? Berpikir dengan positif. Makanya jangan stres, jangan diporsir, jangan tertekan. Nah itu sehat. Sekarang kan masalahnya kadang-kadang diporsir, stres, terus tertekan. Kenapa? Karena simple, pikiran-pikiran ini dibiarkan melayang. Hidup terima apa adanya. Mandang orang lain penuh dengan ini positive thinking. Itu insya Allah awet. Orang itu kalau banyak suudzon, diporsir, stres, terus akhirnya tertekan, mandang orang itu selamanya selalu negatif, akhirnya cepet tuwek, cepet elek, terus bokek, lalu mate. Kan gitu. Akhirnya umur baru 25, muka udah 52 tampilannya. Karena kata Rasulullah, yahram ibnu Adam wa yashibbu min husnani. Jadi ada dua perkara yang membuat anak Adam ini cepat tua, cepat ubanan. Al-hirsu 'alal umr wal hirsu 'alal mal. Rakus umur, rakus dunia. Rakus umur, pengen muda terus, pengen panjang umur, pengen hidup yang Masya Allah, satu belum dinikmati pengen yang lainnya. Dan harta, ya, coba kalau kita itu qanaah, awet muda. Qanaah itu apa? Terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 50 miliar. Nah itu kan, nah, emang salah? Pilih mana bu? 50 juta haram dengan 50 miliar halal. Nah itu waras. Ini seperti itu. Oke. Makanya seorang hamba dalam setiap saatnya bagaimana mengejar Allah dengan mewujudkan ma'rifat secara sempurna dengan dalil-dalilnya. Dengan cara apa? Menyempurnakan yang wajib, kemudian sunnah. Karena Rasulullah katakan di dalam hadis qudsi, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil
hatta uhibbahu, tidaklah seorang hamba terus menerus mendekatkan kepadaku dengan yang sunnah nafilah setelah menjalankan yang fardu dan yang wajib, melainkan aku akan mencintainya. Itu dia. Makanya Rasulullah SAW katakan, idza dakhala an-nurul qalban fasakha wa anshara. Bila cahaya iman, cahaya ma'rifat itu sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Wa ma'alamatu dzalika, apa alamatnya? Rasulullah menjawab, at-tajafi 'an daril ghurur. Pelan-pelan bisa latihan meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu dunia. Wal inabatu ila daril khulud, pelan-pelan latihan untuk kembali kepada kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Dunia kita tinggalkan, akhirat kita akan hadapi. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Dan anak itu sangat terpengaruh dengan induknya. Siapa yang menginduk ke dunia, maka akan menjadi abdud dunya. Siapa yang menginduk kepada akhirat, dia akan menjadi anak turun akhirat. Oleh karena itu kita harus wujudkan apa? Ma'rifat. Yang aneh kadang-kadang ada sesuatu yang harus dikejar tapi ditinggalkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, merupakan suatu yang ajaib. Ada sesuatu yang mahal yang harus dicintai, yaitu akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi banyak orang yang meninggalkannya. Ya, taib. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya tadi, kenapa banyak orang yang pinter miskin, ulama miskin? Ya, bahkan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Nah itu, subhanallah. Ini betul-betul kehidupan ini sudah diwarnai dengan penghormatan secara berlebihan terhadap dunia. Yang ini sebagai mana yang telah disinyalir oleh Rasulullah ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani tentang makna ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Urusi diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Rasulullah SAW mengatakan, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Bahkan kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati. Nanti kikir, bukan hanya bakhil. Kalau bakhil itu dia itu menahan dari miliknya. Kalau kikir, syuh, itu menahan dari milik orang lain, meskipun dua-duanya buruk. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim adalah bakhil itu menghadapi kemiskinan tanpa mendapatkan pahala. Karena orang bakhil itu miskin sampai menahan dirinya sendiri. Ya, makan ngirit banget, ini dieman, ini dieman. Subhanallah, kayak orang miskin. Meskipun kaya raya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, dan duitnya juga banyak, tapi makan ini ngeman, pakaian ini ngeman. Apalagi untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja belit. Tapi miskin yang tidak diberikan pahala oleh Allah kalau sabar. Beda dengan orang miskin yang alamiah, miskin dan sabar atas kemiskinan, ridho itu bagian dari ketetapan Allah, maka itu dapat pahala. Itu wahawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikuti. Wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan. Nah ini wa ijabi di ra'yin bi ra'yi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Ya. Jadi hadirin sekalian, sekarang ini kita temukan dunia diunggulkan, dunia dipertuhankan, dunia
segala-galanya. Dunia dianggap bisa mengatur segala sesuatu. Bahkan hukum dibeli oleh dunia, ilmu dibeli oleh dunia, diatur, hukum diatur oleh dunia, ilmu diatur oleh dunia. Makanya ketika ini sudah mendominasi pada umat manusia, maka keluarlah celotehan tadi, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, akhirnya juga apa? Miskin. Ngapain sih sekarang kita sekolah tinggi-tinggi, jadi profesor, jadi doktor, akhirnya juga nggak punya duit? Tuh lihat, nggak pernah sekolah malah kaya raya, karena dia nilai ilmu itu dengan harta. Ilmu itu harus menghasilkan harta. Ilmu itu harus menghasilkan dunia mewah, bergelimang, dan ini salah. Kalau ilmu itu dinilai dengan harta, kalau ilmu itu harus menghasilkan harta sepadan dengan titelnya, ada harta tingkat SD, SMP, SMA, ada harta tingkat S1, tingkat S2, S3, kacau. Akhirnya di sana adalah celaan, mas, ngapain sekolah susah-susah, S2, S3, akhirnya cuman gitu-gitu aja, motornya gitu-gitu aja, kendaraannya gitu-gitu aja, rumahnya gitu-gitu aja, nasib lo juga gitu-gitu aja. Udah deh, jangan susah-susah sekolah. Karena ilmu dinilai oleh apa? Harta. Dinilai dengan harta. Maaf. Dan inilah awal daripada kerusakan dunia. Ketika sekarang ini hukum diatur oleh harta, ilmu diatur oleh harta, kehidupan diatur oleh harta, bahkan termasuk bersosial, berpolitik diatur oleh harta, ya. Kedudukan manusia tinggi rendahnya ditentukan oleh harta. Dunyan mu'sarata, dunia diutamakan. Nas'alullahal afiyah. Makanya orang miskin itu dalam kondisi zaman sekarang itu selalu nasibnya berada di ujung aspal. Itu nggak nemu jalan yang aspalan, dipinggirkan, ya. Nasibnya di ujung aspal, dipinggirkan dari arena kehidupan. Kursi kondangannya pun terpinggir, terpojok, terbelakang. Di dalam pertemuan pun terpinggir, terpojok, terbelakang. Ketika sekarang ini dibuatkan berbagai macam program-program pun, program terpinggir, terbelakang, terpojokkan. Nas'alullahal afiyah. Kenapa tadi? Karena dunia mu'saratan, dunia diutamakan. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang terbaik adalah kita hidup seimbang. Memang kita lihat kenyataan, kenapa sih ulama itu tidak bisa kaya raya, bergelimang harta? Karena dari mulai kecil, remaja, dewasa, sampai tua itu menekuni ilmu. Waktunya dicurahkan di perpustakaan untuk memedar, membuka, meneliti kitab-kitab para ulama yang jumlahnya ribuan, mengajar sana sini, menyampaikan al-haq, berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam. Makanya bagi seorang ulama, bagi seorang da'i, hendaknya menjaga izzah. Jangan sampai diri anda dibeli oleh dunia, diatur oleh dunia. Jangan. Karena itu merupakan suatu hal yang akan menjatuhkan martabat ilmu yang Allah telah angkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jangan antum jatuhkan martabat dakwah, martabat ilmu, martabat ulama dengan harta dan kedudukan dunia. Karena kata Shaddad ibnu Aus, akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah.
Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi, yaitu apa? Ar-riya, cinta popularitas, pingin terkenal, tenar, dan kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Cukuplah kalau Allah mengangkat kita akan terangkat, karena Rasulullah mengatakan, ya, di dalam hadisnya, innallaha yarfa' wa yakhfidh, Allah itu mengangkat, menurunkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Mengangkat, merendahkan Allah, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Makanya mintalah kepada Allah. Kalau Allah sudah mengangkat seperti mengangkat Nabi Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak, maka tidak ada yang bisa menjatuhkan. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka wa rafa' dzikrak, ya. Itu. Kalau sekarang Allah sudah mengangkat wa rafa'na laka dzikrak, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Ya. Dengan cara apa? Kita jaga izzah kita. Makanya Rasulullah mengatakan syaraful mar'i qiyamuhu bilail, kemuliaan seseorang adanya di qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan izzahnya, mulianya, syarafnya itu karena dia itu tidak menggantungkan kebutuhan kepada makhluk, kepada manusia. Tapi bukan berarti seorang ulama, seorang ustadz da'i tidak boleh memiliki harta dan dilarang untuk memiliki kekayaan, tidak. Menikmati hal-hal yang mubah. Makanya mazala jama'atul minal mutazahidin yuzruna ala kathirin minal ulama idzam basatu fi mubahat. Ada sebagian kelompok sufi yang mengaku zuhud, padahal itu bukan zuhud, merendahkan, meremehkan, mencibirkan ulama yang menikmati perkara-perkara mubah. Ya, ketika ada ustaz naik motor agak sedikit bagus, diomongi. Mobil, punya mobil bagus, diomongi. Nggak ada masalah. Ya, kalau itu semua sebagai wasilah untuk dakwah, wasilah mendekatkan diri kepada Allah, wasilah untuk kita meneguhkan syariat, wasilah, media, sarana beribadah kepada Allah. Karena pada akhirnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah siapkan sarana ibadah, Allah perintahkan, Allah siapkan sarana. Makanya kenapa Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai Rasul, makanlah dari yang thayyib. Tuh dia, beramallah soleh. Nah, lihat kenapa perintah makan digandengkan dengan amal soleh. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, supaya kita itu ibadah lancar harus punya badan sehat. Badan sehat karena makan cukup, minum cukup. Berarti di sini kulu minat thayyibat, makanlah, minumlah secara cukup supaya badan sehat, sehingga ibadah lancar. Tahajud lancar karena badan sehat, makan cukup, minum cukup. Baca Quran juga betah. Kenapa? Karena badan sehat. Kenapa? Karena minum cukup, makan cukup. Menghafalkan Al-Quran, ngaji betah karena badan sehat, karena kita telah mengkonsumsi vitamin, makanan bergizi, sayuran, terus apa lagi, buah-buahan, macam-macam. Semuanya itu apa? Semuanya adalah mubahat. Harus. Jadi
dah ada masalah. Ya, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Jadi wahai Rasul, makanlah yang tayyib-tayyib. Kul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi. Katakan Muhammad, siapa yang bisa mengharamkan makanan minuman duniawi yang baik-baik untuk hambanya? Silakan berpakaian bagus, silakan sekarang ini makan cukup untuk menyehatkan badan, bergizi, mengkonsumsi vitamin supaya badan sehat, segar bugar, sehingga apa? Ngaji semangat, ibadah lancar, bersosial juga tangguh. Makanya disitulah Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malu sholih lirrajulis sholih. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu insyaallah kita akan lanjutkan nanti insyaallah tema berikutnya, laisa fil wujudi syai'un asyraf minal ilmi. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang paling mulia di atas ilmu dan orang alim. Tidak ada sesuatu yang paling mulia dibanding ilmu dan ulama. InsyaAllah kita akan bahas itu biidznillah. Jazakumullah khair. Silakan, mungkin ada yang bertanya, ada yang mencoba untuk menambah, atau mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang tegas, kurang jelas, bisa diistifsar, ya, bisa ditanyakan sebagai bentuk penambahan perluasan pemahaman kita insyaallah. Demikian, silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan, dan kami berikan kesempatan kepada jamaah sekalian, baik yang berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar maupun jamaah yang berada atau menyaksikan melalui tayangan IHBS TV atau lewat channel IHBS TV. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pemirsa yang menyaksikan melalui channel IHBS TV. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap yang benar miskin sampai tidak mampu bersedekah? Umumnya ajakan bersedekah dalam bentuk uang, padahal sangat ingin. Syukron Ustaz atas jawabannya. Ibu-ibu, miskin itu bukan pilihan. Miskin itu apa? Ketetapan. Jadi kalau kita disuruh untuk milih kaya apa miskin, nggak ada yang ngomong, nggak ada orang nih Pak, nggak ada. Kaya syukur, miskin sabar, mana yang dipilih? Alhamdulillah. Kalau kaya sabar, miskin syukur, mana yang dipilih? Duh, biarpun susah yang penting kaya gitu. Kan kaya sabar kan susah, sakit-sakitan, ya, hidupnya sumpah, dihantui dengan berbagai macam kesedihan, bingung, stres, ya kan? Pengen gitu? Hah? Ini ada orang nggak nih? Enggak. Terus maunya apa? Intinya gini, miskin itu bukan pilihan, ya. Oleh karena itu kita harus berusaha. Di tengah kekurangan, kemiskinan, kita tetap usaha. Tapi pada akhirnya status itu hanya pemberian manusia. Miskin karena ada orang yang lebih kaya. Itu kan gitu aja.
Makanya di dalam Islam itu yang ditekankan adalah berkecukupan. Yang penting cukup. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau beli HP cukup, iya kan? Cukup. Yang penting kaya apa cukup? Cukup. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inna nas'alukal hidayata wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al hidayata wat tuqa, taqwa, wal afaf, menjaga diri, wal ghina, kecukupan, cukup. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak pernah murtad, nikmat yang tidak pernah terus mengalir, dan bisa menemani Rasulullah di surga yang paling tertinggi. Allahu Akbar. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan halal darimu dari yang haram, dan karuniamu sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Allahu Akbar. Makanya pagi-pagi kita dianjurkan berdoa apa? Setelah subuh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Begitu. Jadi intinya miskin itu bukan pilihan, tetapi miskin itu adalah apa? Ketetapan takdir yang manusia dianjurkan untuk tetap ikhtiar, mengerahkan sebab, ya, as-sabab, jadi badlul asbab. Kerja adalah sebab, dagang adalah sebab, bercocok tanam adalah sebab, berkebun, berternak adalah sebab, ya, ini semuanya adalah badlul asbab. Setelah itu nanti ibarat hasil di tangan Allah. Kita sudah berusaha untuk menanam, syarat menanamnya kita penuhi, kita siram rutin, kita pupuk dengan disiplin, kita semprot hamanya dengan obat-obatan, terus nanti kok hasilnya sekian-sekian, itulah yang dimaksudkan dengan qanaah, terima. Makanya di sini tawakal itu adalah mengerahkan tangan kaki untuk usaha, menyerahkan hati kepada Allah. Hati yang kita serahkan kepada Allah, bukan hati, tangan, kaki kita serahkan Allah. Itu namanya tawakul, bukan tawakal. Tawakul itu pura-pura zuhud, alim, nggak mau kerja, males, kerjanya cuman zikir tok, kelaparan, tawari nasi habis sebakul. Itu namanya tawakul. Itu enggak benar tawakul seperti itu. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kita biarkan unta ini kita lepas tawakal atau kita tali tambatkan di tempat yang kokoh, tawakal, kemudian kita masuk masjid. Itu namanya tawakal. Itu namanya badlul asbab, mengerahkan sebab. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, mungkin yang lainnya. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban dari guru kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya tadi. Dan untuk selanjutnya akan kami bacakan pertanyaan berikutnya dari jamaah yang berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Pertanyaannya, bismillah, Ustadz, apa saja bentuk kesabaran yang harus dilakukan oleh seorang muslimah dalam menyikapi ujian hidup dan bisa belajar qanaah atas takdir Allah? Syukran. Tayyib. Hidup tidak pernah lepas dari ujian.
Bahkan ujian itu bagi seorang mukmin bukan malapetaka. Makanya Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, ujian adalah dari diri kalian, dan yang dimaafkan oleh Allah, yang tidak dibalas oleh Allah itu lebih banyak. Hadirin sekalian, cara untuk menghadapi ujian adalah satu, kita harus pertajam ma'rifatullah tadi, pengenalan kita kepada Allah dengan dalil-dalil yang kuat yang melahirkan mahabbah, akhirnya terpampang dengan jelas di hadapan kita bahwa semua ini adalah datang dari kekasih saya, yaitu Allah. Di dalam rangka apa? Bisa saja menghapus dosa saya, meningkatkan derajat saya, atau menambah tangguhnya kedewasaan saya. Jadi ujian itu nggak ada hikmah. Jadi ujian yang diterima oleh seorang hamba bisa saja untuk menghapus dosa-dosa yang selama ini dia dapatkan, atau untuk meningkatkan derajat dunia dan akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya mempertangguh dan menjadikan kita itu lebih berpengalaman dan lebih dewasa. Allahu Akbar, dewasa kita. Kalau memang seperti itu, kita akan bisa menerima dengan ridha. Makanya kata Rasulullah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama hambanya sering diuji, sering diuji. Makanya ketika Abdullah bertanya kepada bapaknya Imam Ahmad, wahai bapakku, kapan kita itu istirahat dari ujian dan cobaan? Apa kata Imam Ahmad? Ketika kaki kanan kita sudah menginjak pelataran surga. Allahu Akbar. Ketika kaki kanan kita sudah menginjak pelataran surga, itulah kita akan istirahat secara sempurna. Makanya dari sekalian, dunia diumpamakan oleh Imam Ibnul Jauzi di sini ibaratnya ada anjing-anjing yang berkeliaran mencari daging-daging kotor dan makanan-makanan bekas di sampah. Atau seperti toilet, warna-warni macam toilet, ada yang mewah, ada yang biasa, ada yang setengah mewah, ada toilet hotel marmer, tapi toilet kita mampir sejenak untuk buang kotoran, iya kan? Apakah ada orang yang sekarang ini tertarik untuk tinggal terus di toilet itu? Meskipun sekarang Masya Allah dindingnya terbuat dari marmer dari Italia, tidak. Bahkan ketika kita itu mengetahui bahwa ujian-ujian ini akan meningkatkan tingkatan surga kita, ujian-ujian ini akan merontokkan dosa-dosa kita, ujian-ujian ini adalah mempertangguh mental kita, maka Masya Allah. Karena Masya Allah Pak, Bu, ada orang yang diinginkan oleh Allah tingkatan surga yang sangat tinggi, ternyata tidak punya amal yang bisa menghantarkan ke sana, maka Allah hantarkan dengan ujian, cobaan dan musibah. Allahu Akbar. Jadi ada orang yang telah ditentukan oleh Allah surganya sangat tinggi, tidak ada amalan yang bisa menghantarkan, maka Allah hantarkan dengan apa? Ujian, cobaan, ya, yang mengitari dia. Bagaimana sekarang sabarnya Nabi Ayub, sabarnya istri Nabi Ayub, sehingga menghantarkan dia kepada kemuliaan. Kesabarannya dituturkan di dalam Al-Quran sebagai teladan buat kita. Tingkatan surganya tinggi, menjadi kekasih Allah.
Nah, yang kedua, Bapak Ibu-ibu sekalian, ketika kita itu mendapatkan satu masalah, jangan terlalu terpikirkan masalah itu. Tiap hari ngomongi masalah itu, tiap hari berfokus masalah itu, seakan-akan dunia itu sempit. Ini yang jadi masalah. Berpikirlah masalah yang lain. Di sana ada kenikmatan Allah yang Masya Allah. Kalau ibu ingat, kalau ibu sekarang coba paparkan di dalam pikiran kita, ternyata saya itu masih lebih untung daripada orang lain. Cuman kita hari-harinya ngomongin ujian itu, hari-harinya cuman membahas masalah cobaan itu, hari-harinya dengan siapapun ngomongin itu, ketemu si fulan ngomongin itu, dengan si fulan ngomong itu, akhirnya apa? Capek, seakan-akan manusia paling menderita di hidup, padahal masalah cuma 1-2. Bandingkan dengan masalah orang lain, ternyata Masya Allah puluhan. Dari situlah kita akan bisa mendapatkan apa? Kelapang dadaan. Kemudian yang ketiga, sibukkan dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ikut kajian. Dengan cara-cara seperti itu akan bisa menjadi wasilah, Allah akan memberikan jalan keluar seluruh musibah kita, ujian kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh kesulitannya dan diberikan rizki tanpa disangka-sangka. Ya, karena pada akhirnya Masya Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, Bu, manusia di dalam menjalankan agama, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu selalu dihadapkan dengan perjuangan, ujian dan cobaan. Makin dia itu mengamalkan Islam secara zahir batin, maka ujiannya itu secara zahir batin. Tapi di balik itu pertolongan Allah juga setara. Nih lihat nih, pertolongan Allah itu setara dengan beratnya ujian. Inna ma'al usri yusra. Jadi jangan gundah, pasti Allah akan menolong kita. Percayalah, Allah tidak sedang menghina saya. Saya rajin ngaji, saya sudah sholat, saya sudah berusaha menjadi orang baik, tetapi kenapa ujian bertubi-tubi datang? Katakan dengan tegas, ini bukan di dalam rangka Allah menghina saya, ini bukan di dalam rangka Allah sedang mempermalukan saya, ini bukan di dalam rangka Allah subhanahu wa ta'ala sedang memurkai saya, tapi Allah sedang mengangkat derajat saya, Allah sedang proses mengampuni dosa saya, Allah akan menghantarkan surga yang lebih tinggi, sementara aku tidak memiliki amal yang bisa memasukkan surga tersebut. Hanyalah dengan ujian dan sabar. Makanya Allah katakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan pahala orang-orang yang sabar tanpa dihitung-hitung. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin terakhir. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, dan ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Iya. Dan sebetulnya masih banyak pertanyaan yang sudah masuk, baik dari pemirsa IHBS TV maupun dari jamaah yang ada di Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Kami mohon maaf apabila pertanyaannya belum sempat kami bacakan. Pertanyaan terakhir, bismillah, afwan Ustaz, bisakah takdir buruk berubah menjadi nasib baik dengan taubatan nasuha? Terima kasih Ustaz. Baik, ikhwas sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau orang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, pasti. Makanya tanda-tanda
taubat orang itu diterima itu ada 5. Yang pertama, hatinya lebih tenang dan bahagia dengan kebaikan, kebenaran dan amal-amal soleh. Senang ngaji, senang hadir ke majlis, sholat itu anteng, ya. Ini tanda. Terus kemudian yang kedua, merasa batin itu teriris-iris menangis ketika teringat dengan dosa-dosanya. Itu tanda yang kedua, orang itu taubatnya diterima. Kemudian tanda yang ketiga, kondisi dia, perilaku dia sekarang ini, baik perilaku keagamaan, perilaku kemanusiaan, perilaku yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya ibadah lebih baik. Perilaku dia ya kepada Allah, kepada makhluk, kepada sesama lebih baik. Yang keempat, bila dia disuruh untuk memilih kembali kepada kemungkaran, kemaksiatan, itu sangat benci, seperti bencinya dia dilempar ke dalam api. Tuh. Nah, yang terakhir, yang kelima, berusaha sekuat tenaga untuk mencari teman yang soleh, menghindari teman yang buruk, dan memilih lingkungan yang baik. Jadi ini tanda 5. Itu kalau orang itu taubatnya benar, pasti ada itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah. Dan intinya, hadirin sekalian, taubat itu akan diterima oleh Allah kalau menyesal dengan penyesalan yang jujur, dalam, bukan penyesalan yang di situ adalah kamuflase, yang dikatakan taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang pendusta. Kemudian melepas kuat, melempar jauh-jauh, sudah tidak kepikiran lagi, ya, dilempar. Dan niat kuat untuk tidak kembali lagi kepada maksiat tersebut. Insya Allah, Allah akan merubah kondisi kita kepada yang lebih baik. Itulah Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung, penjaga, penjamin orang-orang mukmin yang mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Semua kegelapan rizki menuju kepada terangnya rizki, kegelapan kebodohan menuju kepada ilmu, kegelapan amal maksiat kepada ibadah dan amal soleh, semuanya kembali kepada yang lebih baik. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiq atas jawabannya Ustaz, dan semoga jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi bisa bermanfaat bagi penanya. Dan Ustaz silakan untuk diberikan kesimpulan atas apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Dari penyampaian yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kemiskinan merupakan suatu ketetapan Allah, bukan pilihan hidup, dan di dalam rangka untuk menghinakan hamba, tidak. Ketika kita itu mengenal Allah dengan pengenalan yang baik bersama dalil-dalilnya, akan melahirkan mahabbah. Salahnya di mana, terhinanya di mana dengan kemiskinan, kalau itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bisa menerima ridha dengan penuh ridha. Oleh karena itu, kalau sekarang ada orang bilang kenapa rajin sholat tetap melarat,
kenapa rajin ibadah, rajin ngaji tetap miskin? Bahkan orang-orang pintar bertitel ulama itu juga tidak berkelimang harta. Ketahuilah, harta itu hanya sebagai sarana. Kesibukan ulama untuk mengejar kemuliaan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, maka ketinggian derajat tidak bisa diukur dengan uang, dengan harta. Dan ketika sekarang harta mengatur hukum, mengatur dunia, mengatur ilmu, maka itu awal daripada kehancuran dan mendekati kiamat. Dunyan mu'sarata, dunia yang diutamakan. Meskipun begitu, kita tidak mengapa menikmati yang mubah. Ya, kita punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, tidak ada masalah, karena itu semuanya adalah sarana, sehingga dunia di tangan kita, iman akhirat tetap di hati kita. Maka ni'mal malu solih lirrajuli solih, sebaik-baik harta adalah di tangan orang soleh, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.